Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi puteranya atau puterinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, seperti yang sudah diaturkan di depan tadi, hari ini kita merayakan Hari Keluarga Nasional. Dan nanti setelah aku percaya juga akan diadakan pembaharuan komitmen janji pernikahan. Moga-moga keluarga-keluarga sungguh-sungguh diperbaharui komitmennya untuk melaksanakan janji pernikahan mereka, mencintai, melayani dalam suka dan duka selama-lamanya. Kalau boleh saya beri judul homili saya pada malam hari ini ialah keluarga di tengah pandemi Corona atau COVID-19. 1, 2, 3 hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan itu. Yang pertama, keluarga kita semua mesti merupakan keluarga yang sehat. Apa itu keluarga sehat? Pasti yang paling utama, yang paling mendasar adalah sehat secara jasmani fisik. Ya, jelas, sehat jasmani. Makan cukup, tidur cukup, dan macam-macam hal. Ya. Sehat fisik, jasmani. Tapi lebih daripada sehat jasmani, keluarga-keluarga itu mesti sehat dalam arti yang sesungguhnya sebagai keluarga, yaitu sebagai keluarga yang harmonis, saling mencintai satu sama lain. Ya. Jadi keluarga yang sehat sungguh-sungguh, itu adalah keluarga yang saling mencintai suami istri, anak-anak bersama orang tuanya. Itulah keluarga yang sehat sungguh-sungguh. Kendati keluarga itu jasmaninya mungkin sehat, tapi kalau tidak ada cinta di sana, tidak ada keharmonisan di sana, maka boleh dikatakan keluarga itu pun adalah keluarga yang sakit. Kita berharap semoga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, bisa saling mencintai, harmonis dalam hidup keluarganya itu. Kita mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, cinta suami istri dan cinta kita semua itu tidak berasal dari diri kita. Bukan karena niat usaha kita, tapi pertama-tama cinta kita itu berasal dari
Allah sendiri sang sumber cinta. Ya, kita tidak bisa beli cinta itu tidak bisa gimana-gimana kecuali memohon dan memohon cinta kepada Tuhan. Suatu ketika kalau kita pas sakit hati, sulit mengampuni, sulit berkorban, sulit melayani, cinta menjadi kering, maka tidak ada jalan lain kecuali memohon kepada Tuhan. Itulah artinya bahwa cinta kita itu sungguh-sungguh hanya berasal dari Tuhan. Dan kalau kita mohon kepada Tuhan cinta, Tuhan pun pasti akan memberi. Asal kita ada keterbukaan, kesiapsediaan untuk melaksanakan cinta yang sejati itu. Maka hidup suami istri yang sehat sungguh-sungguh itu semakin hari semakin dikuasai oleh cinta Tuhan sendiri. Bukan cinta kemauan sendiri, bukan nafsu, eros, dan emosi, tapi lebih-lebih cinta ilahi sendiri semakin menguasai hidup keluarga itu. Dalam konteks itulah cinta Allah yang semakin menguasai hidup suami istri, hidup keluarga, kita bisa memahami bacaan Injil pada hari ini. Kalau ada orang lebih mencintai orang tuanya daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan. Kalau ada orang mencintai anaknya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan. Itu artinya cinta Tuhan itu mesti menjadi prioritas utama bagi keluarga, bagi kita semua. Dan itu pasti tidak bertentangan dengan cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak. Itu artinya dalam konteks ini adalah kalau Tuhan memanggil kita, mengutus kita, memerintahkan kita, maka kita mesti siap sedia. Siap Tuhan kemanapun engkau menghendaki. Meskipun aku harus meninggalkan keluargaku, meskipun aku harus meninggalkan anak atau siapapun, bahkan meskipun aku harus kehilangan nyawaku sendiri, siap untuk diutus, siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kita yakin, percaya kalau kita senantiasa setia melaksanakan kehendak Tuhan, kita akan disempurnakan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Baik, itu yang pertama, keluarga yang sehat. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam situasi ini, yang kedua adalah keluarga dalam masa pandemi itu diwarnai dua hal. Ada yang positif, ada yang negatif. Dalam masa pandemi ini, keluarga-keluarga yang positif adalah banyak sebenarnya. Salah satu, keluarga-keluarga itu kemudian sering berkumpul bersama-sama. Kemarin-kemarin sebelum pandemi, ketemu itu hanya malam hari. Tapi sekarang, banyak dari pagi sampai malam berkumpul terus. Itu sesuatu yang anugerah, sesuatu yang istimewa pada masa pandemi ini. Kalau dulu seringnya makan di luar, sekarang makan di rumah. Kalau dulu nggak pernah berdoa bersama, sekarang berdoa bersama, beribadah dalam keluarga bersama. Itu luar biasa. Itu yang positif. Tapi yang negatif juga banyak. Banyak sekali yang negatif. Entah itu soal ekonomi, soal kesehatan, soal sampai saudara-saudari yang meninggal karena corona ini, soal kebosanan dan macam-macam yang negatif. Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Tidak hanya perorangan keluarga, tapi negara pun juga mengalami dalam arti tertentu semakin turun atau bangkit atau susah sungguh-sungguh. Menderita. Semua boleh dikatakan menderita. Semua mempunyai masalah yang berat pada masa pandemi ini. Catatannya adalah moga-moga kita keluarga-keluarga tidak hanya bersungut-sungut, tidak hanya susah dan susah,
Tetapi meskipun memikul beban berat, memikul masalah yang macam-macam di masa pandemi ini, kita moga-moga sadar bahwa korban penderitaan dan beban ini kita pikul, kita tanggung bersama-sama. Bukan hanya kita sendirian, bukan hanya keluarga kita, tetapi seluruh umat manusia memikul beban yang boleh dikatakan sama, dan mesti kita sadari dalam rangka peperangan melawan musuh kita yang namanya corona. Ya, dalam setiap peperangan pasti membutuhkan pengorbanan. Maka baiklah kita menyadari kalau kita susah, menderita di rumah atau macam-macam lah pengorbanan penderitaan kita mesti ingat, oh ya baiklah, inilah yang bisa kita buat dalam perang bersama seluruh umat manusia melawan satu musuh yang sama, yaitu corona. Inilah pengorbanan saya dalam rangka memenangkan peperangan melawan corona ini. Moga-moga dengan demikian kita lalu disemangati, oh ya tidak apa-apa, saya korban karena ini memang situasi perang dalam tanda petik ya, perang melawan musuh yang luar biasa, musuh yang tidak kelihatan. Sebenarnya musuh ini memang istimewa, tapi rahasianya juga gampang sebenarnya. Jangan pernah melawan, tetapi tinggal pergi saja, corona itu pasti kalah. Nah, maka kita semua tidak usah ngelawan, tidak usah gimana-gimana, ditinggal pergi atau dijauhi corona itu, kita pasti akan menang. Tapi ya memang susahnya kalau kita pergi terus, delik terus ya, kita tidak akan bisa apa-apa. Maka moga-moga kita diberi kekebalan, diberi protokol kesehatan itu untuk mengembalikan situasi yang normal. Sehingga meskipun ada musuh, kita tidak apa-apa. Ya. Baik itu situasi kita, keluarga kita di masa pandemi, ada yang positif, ada yang negatif. Banyak Bapak Ibu kalau mau diceritakan. Yang terakhir, yang ketiga, lalu sebaiknya keluarga-keluarga kita mestinya bagaimana? Nah, ini yang penting. Yang penting Bapak Ibu, ada banyak juga sebenarnya, tapi beberapa hal yang pokok. Satu, pasti kita harus mentaati protokol kesehatan aturan dari pemerintah. Mengapa demikian? Pemerintah itu yang mengerti pasti musuh kita itu di mana dan bagaimana. Ya, pemerintah itu tahu. Maka kita taati protokol pemerintahan, aturan pemerintah. Ya, itu yang paling penting. Kemudian kita laksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan itu dengan sebaik-baiknya. Yang paling biasa kita pakai sampai hafal di luar kepala, tapi masih sulit dilakukan. Tinggal di rumah, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Nah, itu yang paling sering kita dengar. Protokol kesehatan yang paling umum kita buat. Baik itu yang umum. Kemudian Bapak Ibu, ini yang menurut saya yang paling perlu kita perhatikan. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, salah satu yang membuat kita menjadi sakit adalah karena kita stres. Karena kita senantiasa dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Injil pada hari ini juga pas, bagus. Jangan takut. Siapa yang takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maka Bapak Ibu dalam masa pandemi ini, bagus sekali. Jangan pernah takut, tetapi juga jangan gegabah, jangan wani-wani. Maka Yesus itu tidak pernah bilang beranilah, tapi jangan takut. Ya. Jangan takut itu artinya jangan stres, jangan cemas, jangan khawatir. Tetaplah happy, tetaplah gembira, tetaplah tegak berdiri. Jangan takut, ya, jangan takut, ya jangan sembunyi terus atau ya ketakutan itulah. Kalau ketakutan itu kita mengerti zaman sekarang, semakin dimengerti, menurunkan imunitas kita, kekebalan kita. Maka berusahalah untuk senantiasa semangat, happy, gembira, meskipun di tengah wabah pandemi ini. Ya. Jangan takut.
Dan bahkan tidak hanya kehilangan imunitas karena takut, kita bahkan sudah 2000 tahun yang lalu tidak hanya kehilangan imunitas, kalau kita takut, kita kehilangan nyawa kita. Ya. Baik, itu yang perlu saya garis bawahi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang harus ekstra hati-hati. Nah, ini yang ekstra hati-hati. Ada 3 yang ekstra hati-hati karena corona ini akan segera menguasai, bahkan bisa membunuh orang itu. Terhadap 3 hal ini kita hati-hati. Yang pertama adalah orang-orang lansia. Ya, kalau lansia dan bawah umur, masih yang kecil, bayi dan sebagainya, itu hati-hati, harus dijaga sungguh-sungguh. Ya, 1, lansia dan kanak-kanak, anak kecil. 2, tidak hanya itu Bapak Ibu, adalah orang-orang yang mempunyai sakit bawaan, komorbid seperti diabetes, paru, jantung, dan macam-macam penyakit. Kalau itu sampai kena corona, itu sangat berisiko tinggi membawa kematian. Ya, sangat berisiko tinggi. Saya tidak berani mempercepat kematian, tapi sangat berisiko tinggi bagi orang-orang tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu, menarik apa yang dikatakan hati-hati, itu adalah yang dikatakan salah satu pimpinan daerah mengatakan sekarang itu penyebaran corona tidak meluas, tidak melebar, tetapi ke dalam. Itu artinya penyebarannya itu justru dilewat melalui saudara-saudara kalangannya sendiri, kerabat karyawannya sendiri. Karena sudah dianggap keluarga lalu peluk cium dan macam-macam lah. Tidak lupa pakai masker, lupa jaga jarak dan macam-macam. Padahal belum tentu cucu atau anaknya itu pergi kemana-mana, belum tentu tahu kita. Ya. Maka yang perlu dihati-hatikan sekarang ini adalah justru orang-orang yang terdekat kita. Tetap waspada. Kalau kita tidak pernah bertemu, meskipun kita saudara atau anak atau cucu, harus hati-hati. Karena penularan yang sekarang terjadi lebih ke dalam, bukan melebar, meluas. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3 hal itu yang perlu kita renungkan dalam Hari Keluarga Nasional ini. Marilah kita bersama-sama memerangi musuh kita yang sangat istimewa, yaitu COVID-19. Moga-moga dengan demikian kita disadarkan untuk saling membantu, bahu-membahu, memenangkan peperangan ini, sehingga bumi menjadi tempat yang aman, damai, dan sehat bagi kita semua. Amin.